sih ya, kenapa gitu, penyebabnya apa. Cuma ya itu kayak tadi dibilang, ketika orang eh, yang punya love language physical touch, dia akan ngerasa nyaman. Jadi kayak gini. Hai guys, udah balik lagi Halo, sama kami. Dan kami kali ini live lagi di malam hari biar lebih santai, lebih ya gitu kan. Terus di hari ini, di hari Selasa malam ini, kami mau bahas hal-hal yang mungkin beberapa orang belum tahu, dan aku sendiri juga tahunya baru-baru ini. Tentang apa itu dah? Tentang love language. language gitu, kayak bahasa cinta gitu. Nah, jadi kalau kau sendiri love language-nya apa nih dah, kalau aku boleh tahu? My love language is act of service. Jadi itu aku lebih suka tindakan dibanding omongan. Jadi eh sih talk less, do more. Gitu kayak lebih, aku lebih suka yang apa sih nyata-nyata aja gitu. Yang secara Cewek deh dah. apa? Itu kayaknya semua cewek deh. Nah itu, aku lebih suka itu. Soalnya Kayak mungkin hanya maksudnya mereka lebih suka perbuatan daripada ucapan. Kalau setahu aku ekspor service tuh bukan perbuat, ya tindakan sih, cuma dia melayani kayak act of service kan, soalnya kayak jadi disiapin di apa ya, hmm, iya dia makanya talk less, do more. Jadi kayak lebih eh ya, apa sih act tuh apa ya bahasa Indonesianya aku lupa loh. act tuh ya Tindakan. kayak tindakan. Ah, tindakan. Iya, tindakan gitu, lebih ke tindakan dibanding kayak omongan doang gitu. Nah, aku lebih seperti itu. Kan ada juga yang kayak ini loh, love language-nya itu yang ini words of affirmation ya, Ya jadi kayak dia lebih suka, suka kayak dia pujian gitu-gitu. sayang ketika dia ngerasa eh, kayak misalnya cowoknya, kamu cantik deh hari ini gitu, Hmm, wah kamu hebat banget gitu gitu, itu dia merasa disayang kayak gitu. Terus dia juga suka melakukan hal itu ke cowoknya balik gitu. ya benar. Terus juga kalau mbak operator sendiri apa nih love language-nya? Saya lebih ke sebetulnya quality time ya. Wanita. Ya, begitulah. Tapi ada of service juga. Kayaknya perlu dites lah, biar tahu pastinya. Tapi hmm, tahu aku ya, Kak, tahu aku emang tiap orang tuh rata-rata physical love language-nya itu dua. Oh, why? Kenapa bisa gitu? Emang gitu, menurut riset orang tuh pasti rata-rata dua. Ada yang satu, tapi rata-rata tuh pasti dua love language-nya gitu. Atau ada satu yang lebih dominan dibanding yang satu lagi, kayak misalnya kan kayak Kak Wici tadi itu acts of service sama quality time. Nah, biasa ada salah satu yang dominan dibanding yang salah satu itu. Benar. Itu. Nah, untuk teman-teman sendiri, kami mau kasih tahu nih, ada 5 love language itu sendiri. Yang pertama itu word of affirmation, yang kayak tadi Anda bilang, dia eh, Anda akan mengungkapkan rasa cinta dan juga merasa dicintai saat mendapatkan pujian, apresiasi, dan berbagai kalimat afirmasi lainnya mengekspresikan rasa cinta. Itu. Terus yang kedua juga ada pada Yang kedua, sorry. Yang kedua itu apa ya? apa? Gini sih. Kok nge-lag kok, Iya, yang kedua apa? Sorry. Yang kedua itu quality time. Enggak, yang kedua bukan itu. Jadi,
yang ngasih gift. Dengar nggak? Kok nge-lag? Astagfirullah. Enggak di Kak Wici. Ya udah. Apa tadi kataku? Yang ngasih gift. Receiving gifts. Ya, listening. Nah, itu apabila Anda termasuk orang yang memiliki love language jenis receiving gift itu tadi, Anda akan merasa dicintai saat pasangan memberi hadiah. Tuh, terus juga yang ketiga, physical touch. Nah, berbeda dengan dua jenis love language sebelumnya, Anda memiliki love language physical touch akan merasa dicintai dan menunjukkan rasa cinta dengan melakukan skinship. Gitu. Misalkan memeluk pasangan sebagai cara menunjukkan rasa sayang, atau Anda berharap pasangan Anda merangkul Anda saat Anda merasa bersedih, kayak yang bisa dia ngerasa disayang ketika skinship itu tadi. Terus yang keempat ada act of service yang kayak Kalida sama Pak Wici rasain gitu ya. Terus juga Anda akan lebih suka pasangan Anda yang memberikan aksi nyata. Benar yang kita tadi bilang. Misalnya saat melihat Anda lelah, pasangan langsung peka dan berinisiatif membereskan rumah. Tuh, menurut Anda, pujian atau kata-kata penghibur tidak terlalu berarti ketika Anda lebih suka aksi nyata. Nah, dan yang terakhir itu ada quality time. Kak Wici juga. Terus juga terus dia kayak orang-orang yang love language quality time tuh akan ngerasa sangat senang saat bisa menghabiskan waktu berdua bersama pasangan, seperti menonton film, melakukan hobi bersama, atau traveling bareng. Dan itu mereka bakal lebih di ini kali ya, di mereka lebih menikmati momen kayak gitu. Terus juga lebih ngerasa dekat. Iya, lebih suka deep talk juga sebetulnya orangnya. Nah, kalau aku juga kayak aku tuh physical touch gitu, aku ngerasa disayang ketika dirangkul, peluk gitu, kayak apa ya, nggak tahu kenapa. Kayak nggak, menurut aku nggak ada juga alasan, harus ada alasan gitu. Terus nah kalau bisa dibilang quality time itu juga termasuk di aku, tapi dominannya physical touch. Ya. Makanya kan aku bilang aku nggak bisa LDR karena emang ya quality time itu juga kan aku ngerasa gini, ini lah aku bilang nggak worth it aja gitu untuk ngapain coba pacaran sama HP. Udah aku dengar aku nggak sih? Dengar tapi kok putus-putus. Iya dengar tapi kok putus-putus. Iya, aku Kayaknya aku tuh ngapain LDR pacaran sama HP soalnya. oh iya tergantung sih. Nah kalau aku tuh males sama orang yang deket tuh karena mungkin karena aku udah terlalu bosan sama orang Pinang kali ya, kayak orang itu aja gitu. Ya itu salahnya, bukan berarti ini loh, menurut aku ketika kan aku tuh gini, buat apa ketemu tiap hari gitu, bosan nanti. Ternyata enggak, kalau pertemuan kau tuh berkualitas enggak akan ada yang bosan menurut aku. Jadi tuh Kayak gini, ya, bosan itu semuanya pasti. berjalan enjoy aja sih. Bosan itu pasti. Jadi kalau emang pun kalian ngerasa bosan, salah satu dari kalian atau emang kalian yang ngerasa bosan, kalian harus omongin buat cari variasi hubungan yang lebih baik lagi, yang lebih bagus. Jadi hubungannya tuh nggak monoton aja. Nah, kayak hubungan yang baik-baik aja tuh sebenarnya hubungannya monoton aja, nggak seru, nggak asik, nggak kelahi, nggak apa tuh nggak asik. Jadi kayak aku bosan yang kelahi terus itu ya. Nanti kalau misalnya baik-baik aja juga pasti bosan. Nah itu. Nah balik lagi, berlebihan itu nggak baik juga. Satu hari berlebihan itu nggak bagus juga. Nah itu lagi. Nah terus nih, aku mau baca materi aku ya. Aku nyari soalnya tadi. Boleh? Iya, gak ada yang ngarang. Jadi gunanya diadain bahasa cinta ini untuk apa sih gitu ya kan? Mencari prinsip komunikasi dalam hubungan. Jadi itu kayak adanya bahasa cinta ini biar ya nyari prinsip di hubungan itu. Jadi kayak misalnya bahasa cintaku quality time gitu-gitu kan, atau receiving gifts atau acts of service gitu. Jadi kalau misalnya kalian satu sama lain tahu
bahasa cinta kalian itu apa. Jadi kalian lebih ini aja, hubungannya pasti lebih awet, lebih enak, lebih langgeng gitu. lebih mengenal satu sama lain. Juga Ketika salah satu marah, tahu kan harus ngapain, ya gimana benar. gitu. Gimana ya, kayak yang tadi aku bilang, mungkin kita bahas dulu yang di kita kali ya dah. Kayak apa yang kita rasain kali ya gitu. Apa maksudnya love language kita tuh apa gitu. Ya boleh. Nah, kalau dulu kan physical touch gitu. Karena sih ya kenapa gitu, penyebabnya apa. Cuma ya itu kayak tadi dibilang, ketika orang yang punya love language physical touch, dia akan ngerasa nyaman, disayang ketika itu tadi skinship itu tadi. Terus juga yang quality time, ya aku tahu lah karena aku juga sedikit banyak ngerasain itu gitu. Ngerasain ketika kita ya itu yang kayak Kak Uci bilang, pasti lebih sering deep talk orang-orang quality time itu, karena biar lebih mengenal sama lain. Dan kalau quality time nggak ada yang diomongin juga pasti bingung kan apa gitu. Iya. Kalau sendiri nggak ya quality time nggak ya? Quality time nggak tahu sih aku ya. Nah, aku tuh baru Karena tahu kok loh. belum dapat, belum menemuin yang ngasih waktu full itu kali. Bener. Jadi Jadi belum sebenarnya quality time juga ada sih time-timenya juga. Aku quality time tuh emang seru juga, kayak kita kan sering deep talk juga. Aku sama ibu juga sering deep talk. Aku sama adek aku juga sering ngomong-ngomong gitu. Cuman kalau menurut aku nggak prefer ke situ sih. Aku lebih ke itu act of service tadi. Ya makanya itu tadi kayak aku bilang, pasti ada yang dominan gitu. Kayak ya sih, aku tuh juga ngerasa nyaman sih ketika menurut aku, dulu aku tuh suka dibilang bucin ya karena pacarannya 24/7 gitu bahasa kerennya. Tapi gini loh, ketika kalian sadar sebenarnya emang temen itu ada ketika kita have fun. Temen ya, konteksnya temen bukan sahabat. Ada ketika kita mau have fun, kayak jalan yuk, ngopi yuk, gini 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 gini, ya pasti temen tuh pasti ada. Nah tapi pasangan tuh mungkin yang lebih ngerti kali ada. Iya, Inilah, benar. coba lah kayak kalau sekarang sama yang sekarang gitu ya. Pasti dia lebih ngerti kan, mau kau tuh gimana gini gini. Bahkan kayak aku yang teman dekatku aja mungkin nggak tahu sebanyak yang dia tahu gitu Iya, kan. benar. Paham, paham. Iya, benar. Nah, sama juga, jadi kayak ini jadi kemana-mana sih emang, jadi ya nggak apa-apa lah ya gitu. Kayak ya aku quality time tuh worth it, makanya aku bilang pacaran LDR tuh aku nggak bisa banget gitu, nggak tahu kenapa tapi emang nggak bisa gitu. Iya, jadi tuh kayak bukannya baby ingin menyudutkan orang LDR ya, bukan. Tapi memang ada tipe orang yang emang nggak bisa LDR gitu loh. Kalau kalian bisa ya silahkan, aku kan Benar. tidak ini. Jadi cuma kalau aku sih sendiri ngerasa itu Dia nggak bisa, jadi dia nggak sanggup. Ya udah gitu, mending daripada dia kenapa-napa, mending daripada aku dibatasin gitu. nyakitin aku dan dia, mending nggak Betul. usah gitu. Iya, benar. Dan aku juga udah pernah nyoba LDR, gagal, nggak bisa, emang akunya nggak bisa gitu. Ngerasa ya itu lagi kayak ya buat apa, aku nggak mau pacaran sama HP maksudnya. Dan aku juga bukan orang yang 24 jam sama HP juga sih sebenarnya. Kalau udah di rumah atau di kantor, aku tuh lebih seneng cerita gitu. Atau kalau di rumah aku nonton kadang, atau kadang aku cuma dengerin lagu, nggak yang 24 jam. Kalaupun aku megang HP, aku tuh nggak kayak ini loh, aku pegang HP tapi aku tuh nggak mau balas chat, aku tuh nggak mau chatan, paham nggak? Paham. Aku tuh mau buka HP cuma mau buka IG, mau scroll TikTok gitu, nggak mau balas Iya, info gitu. benar. Iya, emang ada time kayak gitu gitu. Aku tuh yang kayak gitu, jadi ya susah kan kalau untuk LDR kalau kayak gitu, nggak akan jalan sih menurut aku. Kalau kayak Alida yang aku lihat dia bisa banget. Karena aku bertahan lamanya di hubungan ini dibanding yang kemarin-kemarin. Kemarin aku lebih deket ya sama orangnya ya. Padahal Tapi aku LDR gitu ya. iya, tapi Cuma ya itu itulah titik nyaman seseorang kan kita nggak bisa ukur ya. benar-benar. Ya mungkin kok nyaman. Cuma yang selalu aku pesan ke teman-teman aku, yang terlalu berekspektasi ya best friend. Benar, benar banget iya. Apalagi LDR. Yang deket aja tuh bisa selingkuh, apalagi LDR gitu loh menurut aku. Ekspektasi itu monster terjahat yang kamu punya. Ya.
hal yang paling jahat tuh ya itu ekspektasi, karena Bener. kau bangun sendiri terus kau hancur karena hal itu yang karena hal yang kau bangun itu sendiri gitu kan. Iya. Juga kayak ya intinya jangan berekspektasi lah, karena suatu hal yang berlebihan juga emang nggak bagus kan juga. Bener. Ya nggak usah, kayak kalau bisa sendiri ya nggak usah gitu. Kayak selalu aku bilang kali dia percaya boleh, ya harus lah, karena emang kalau LDR ya landasannya emang percaya sama komunikasi bener. itu doang. Nanti kalau nggak percaya mah jatuhnya ke trust issue nanti. Karena nggak ada lagi yang bisa kita andalin kalau LDR, kita nggak ngelihat dia di mana, Bener. kita nggak ngelihat dia ngapain, Bener. cuma tahu dia ngapain dari kabarnya kan gitu. Betul. Sekalipun dia bohong nanti bakal ketahuan kok. Itu sih menurut aku. Semua tuh ada time-nya gitu. Santai aja. Aku pernah selingkuh, tapi aku nggak pernah ketahuan. Aku bukan pernahnya, emang selalu crash tahu, bukan ketahuan. Oh iya, benar-benar. Kayak gitu. Jadi kadang emang harus jujur gitu loh. Ketahuan. Tapi itu setelah aku jujur gitu. Iya, kadang tuh gini loh, emang ada orang yang kayak daripada tahu dari orang lain, daripada tahu dari si cowok yang jadi selingkuhan ini gitu, pasti kan ceritanya tuh akan dilebih-lebihkan. Mending dari aku aja gitu. Ya terserah kok mau nerima, alhamdulillah. Ya kalau nggak terima ya putus, ya udah gitu. Yang penting aku sudah berani untuk mengatakan yang sejujurnya gitu loh. Dah, kan kau bilang jangan dari cowok itu nanti dilebihin, dengar dari aku aja biar aku kurangin gitu kan. Bisa jadi. Iya nggak? Ya maksudnya karena ya, menurut aku mau sejujur apapun pasti ada bohong ya. Maksudnya iya benar-benar pasti kayak seharusnya ceritanya tuh yang Gak agak ada maling aku penuh lah penjara. benar-benar. Aku pesan sama Koda. Ini padalah. Kayak jangan menghancurkan diri kau dengan ekspektasi kok. Aku tahu, aku bisa lihat aku orangnya pekaan. Aku tahu segimana kok sama cowok kau yang sekarang. Aku tahu, aku pernah laluin itu, dan aku cuma nggak mau kok kecewa aja sama yang kau bangun itu. Itu sih menurut aku, karena dari gaya hidup aja tuh kita udah beda. Pinang sama kota luar kan beda kan. Banget. Percayalah kataku. Maksudnya ya yang logika aja lah menurut aku sih gitu. Jadi ya kalau kau percaya ya nggak apa-apa, aku nggak ngelarang juga untuk kau percaya, cuma ya kalaupun nanti dia macam-macam pasti ketahuan. Itu aja sih menurut aku. Ya itu juga yang selalu baby bilang ke aku gitu. Jadi pun kayak aku pernah juga yang kayak overthinking parah gitu, aku telepon dia dan dia selalu bilang kayak gitu, udah nggak apa-apa gitu. Mungkin kau lagi overthinkingnya tuh sekarang, tapi ntar pasti bakal dikasih tahu gitu loh, apa yang kau overthinking ini mungkin akan jadi kenyataan mungkin, atau nggak sesuai dengan overthinking kau, tapi ya adalah sesuatu yang bakal terungkap gitu loh. Karena menurut aku feeling cewek tuh nggak pernah salah. Iya benar. Menurut aku, apalagi aku orangnya feelingan gitu, kayak ketika aku jumpa sama orang first impression aku udah jelek, pasti bener ada yang suatu hal yang salah sama orang itu. Nah aku taruh yang kayak gitu, tapi ya semoga aja. Nggak sih, aku tuh selalu nggak mau orang-orang di sekitar aku sakit gitu, mau sakit fisik, mental, hati, aku tuh nggak pernah mau. Jadi kayak makanya aku selalu pesan sama orang terdekat aku kayak ya jagalah diri kau, protect lah diri kau gitu, jangan nyakitin diri kau sendiri karena orang lain atau karena ekspektasi kau gitu sih aku. Jadi ya selagi bisa jalanin, nggak bisa udah ya kan. Iya Semua benar. tuh hidup tuh udah ribet, jangan dibuat ribet sama orang-orang yang nggak penting gitu menurut aku. Jadi ya hidup aja lah, bisa kok. Setuju banget sih Kak, bener Kak. Kan karena ya yang tahu hidupku cuma kok. Aku yang ngomong kayak gini pun kan nggak tahu perasaanku sedalam apa atau segimananya gitu. Tapi ya ini pandangan aku sampaikan. Nanti kalau aku nggak sampaikan, kok tuh lah be, ketika ada masalah kok tuh lah be nggak ngasih tahu aku gini. Jadi aku sampaikan yang menurut aku di logika aku gitu loh. Ya kadang emang ada orang yang kayak, kenapa kok nggak ngasih tahu kalau kau tahu feelingnya kayak gini gitu loh. Kok mau kon kau sakit, ada yang kayak tipenya kayak gitu ya kan. Padahal maksud hati tuh nggak kayak gitu ya kan. Awak ngasih tahu pun takut
situ sakit hati, situ yang kayak kok kawan aku jahat kali sih mikir aneh-aneh gitu, padahal kan dia cowok aku. Nah, ada yang kayak Ya kan gitu. makanya tergantung, dan kayak kenapa aku berani ngomong kayak gini, karena aku tahu temen aku kan gimana gitu. Bener, iya. Jadi ya Alida juga dulu sering kok kalau ketika aku sama cowok gitu, udah gini 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 gini, tetap aku jalanin, aku sakit sendiri, yang kayak dia bilang ya udah kan aku udah pernah kasih tahu jalani, benar gitu. Nah, itu Setidaknya aku sebagai teman udah mengingatkan, udah benar. kasih tahu lah mana yang menurut aku baik. Tuh. Karena setiap pilihan yang terjadi, yang ada, itu tuh balik lagi di kok gitu. Balik lagi yang menjalani gitu loh. Kita kan sebagai orang terdekat, sebagai orang yang tahu dia gitu. Aku nggak mau nanti kok nyanyi I guess my friends were right. Nah, kelas nih. Puter nih abis nih. Aku nggak mau kok nyanyi lagu itu nanti gitu sih. Bagus kalau aku salah, jangan kalau aku benar, nanti kan nyakitin kok. Betul, iya emang ya. Ya kalau aku salah ya ya Udah, benar. minta maaf, udah netting sama cowok gitu. Nah, aku minta maaf karena aku udah netting sama teman baru kok gitu kan misalnya. Iya, intinya jangan sampai kau nyanyi lagu itu I guess my friends were right. Kayak sih, janganlah. kita back to the top kali ya. Lagi apa? Oh, boleh Back to the top. Nah, penting nggak buat ngetahuin love language orang lain nih? Menurut aku penting. Ya penting, ya jelas penting. Ya, karena jadi tuh bisa lebih dapat chemistry-nya kan, dapat tahu gimana orang ini kira-kira gitu. Kayak tadi aku bilang kalau dia marah, jadi kan kita tahu gitu mau gimana. Iya, kayak karena itu bisa bikin kalian makin dekat dan bisa aja mengkategorikan bahwa kalian sefrekuensi atau nyambung ya, karena kan udah sedalam itu ya kan. Karena dari bener, suatu perbedaan itu kan disatuin untuk ya saling melengkapi, yang satu act of service, yang satu physical touch. Ya udah disatuin kan jadi sempurna gitu deh. Nah, itu sih, jadi ya penting untuk tahu love language pasangan kita atau orang terdekat kita. Jadi kita tahu. Tapi kok tipe orang yang risih nggak sih akan physical touch? Oh, of course, yes. Risih? Iya. Jadi kalau aku menurut kok risih? Enggak, itu beda ya konteksnya. Nah, aku ya, maksudnya kalau sesama temen anjrit ya kak, ya kalau ke lawan jenis pastilah belum apa-apa kok udah aku yang physical touch aja, kalau tiba-tiba lawan jenis malu aku tampar mukanya. Iya kayak iya benar gitu loh. Aku kalau sama aku kayak aku paling diem, nggak akan kayak karena labe nggak ada, kayak paling diem ya udah gitu. Kan kalau Kak Wici tuh nggak mau, kalau Cece aku kan kalau aku peluk marah. Kayak gitu. Emang aku pernah peluk kok? Oh, jadi kena aku bullying di sekolah tuh apa pasal ya deh? Oh iya, di sekolah kami kan sering tidur, dia jadi bullying, jadi kaki tinggi nganu badan dia. Kayak betul-betul di gimana sih, ya kayak meluk guling lah pokoknya gitulah simulasinya. Iya sih. Kalau aku physical touch banget sih. Tapi nih ya, aku aja pernah tuh aku deket sama orang, deket cowok ya cowok lah ya kali cewek. Nah, sama siapa? Kipu yang mulai sama siapa? Pokoknya dia pernah booming lah waktu itu hubungannya. Kayak satu semanda tuh hampir tahu. S. No, kok sih? Edu. Z. Oh, jadi ini ya. Jadikan aku yang kedua. Nah itu. Jadi tuh kayak ada tuh satu titik tuh kayak emang sih udah deket kan. Aku juga nyaman-nyamannya sih, sayang-sayang aja sama dia sih. Tapi ada satu titik tuh kayak dia tuh ngerangkul aku. Aku kaget. Kayak anjing gitu. Nggak suka aja gitu. Kayak kok ngapa? Mentang-mentang udah deket gitu loh. Language. Oh ya, sorry. Emang dia bilang language? Bukan, bahasa aku. Sorry. My bad. Nah, jadi kayak ya udah gitu, kok ngapa gitu loh megang-megang sebesar aku, dan aku tuh kayak gimana sih mau nolak tapi takut dia sakit hati. Jadi kayak Diam. Kayak gini gitu, paham nggak? Kayak gini aja gitu. Diam tapi ngindar gitu. Nah, iya. Ini udah ya udah gitu. Makanya aku nggak suka physical touch karena untungnya aku tuh orang yang
bisa ngendaliin rasa takut aku, rasa sawan aku, rasa aku deg-degan tuh aku bisa. Aku kan ya, aku tau lah gitu. Iya paham, iya tahu Aku tuh banget. berusaha santai, tapi aku minder. Korea Hmm, kayak gitu. Aku juga ya ada lah gitu cowok yang deket sama aku kayak gitu. Ya aku alhamdulillahnya bisa gitu loh, kayak aku santai dulu nih. Aku seolah-olah menikmati dia ngerangkul aku. Tapi abis itu iya aku paham. kabur gitu. Ya, Anda kan fake. Nggak apa-apa fake kalau hal kayak gitu. Bercanda, emang serius. Nggak apa-apa, nggak emosi. Nggak apa-apa guys jadi fake untuk Lindungi mendikan diri. diri itu nggak masalah. Kecuali kok fake-nya sampai ngadu domba tuh baru nggak boleh. Oh, Fake-nya oh ngomongin OPS. di belakang tuh baru jangan, nanti selain orang gara-gara kok itu kan. Hmm. Jadi yang aku bagus sih, berarti kan kita punya self defense. Bagus berarti kok normal, nggak gila. Soalnya nggak tahu sih aku kayak Kak, aneh. BTW apa hubungan self defense sama gila ya, Kak? Maksudnya kan ada cewek yang mau aja digituin gitu loh maksudnya. Ya, itu bukan. Berarti ceweknya nafsuan. Bukan nafsuan, murahan. Diskonan. Diskonan. Kacau. Makin malam makin kacau ya, garuk juga lama-lama. Oh iya, ini levelnya itu jam 9 loh. Ya, terus aku mau baca materi aku lagi ya. Nah, kalau mau nanya cara gimana biar hubungannya langgeng sama pasangan tuh gimana? Kalau dari aku ya, saling tahu love language kalian itu apa. Love language itu suatu komunikasi agar hubungan kalian awet. Yang tadi Karena, dibilang. ya, dari hal ini kalian bakal saling mengerti satu sama lain. Si pasangan kalian tahu bentuk sayang yang gimana, yang hanya pujian kah, atau aksi, atau sentuhan. Nah, yang pujian tuh gimana sih? Yang apa sih? Nah, yang pujian tuh ya, yang itu, yang words of affirmation tadi ya. Iya. Nah, pelajari bahasa cinta pasangan lo tuh gimana, diskusiin perbedaan bahasa cinta antara lo berdua. Diskusiin lah, biar Jadi jadi kayak satu. ya intinya harus saling tahu satu sama lain. Biar tapi jangan pula isi-isi perut kalian keluarin. Tuhan, kayak yang selalu dipesan, jangan kasih tahu hal-hal yang aib konteksnya. Nah, itu bener. Ini, Ya. ini hanya sekedar love language, jadi kayak kasih tau aja gitu, kayak aku love language aku Aku tuh kayak suka apa. loh kalau kamu uh, jumpain aku tiap hari kalau kamu antar aku kerja, Tuh, itu act of ngebiarin aku service itu. pergi ke kantor sendiri gitu. Aku suka Aku tuh kalau suka kamu gandeng tangan aku gitu, kayak tanpa aku suruh gitu loh. aku suka kalau kamu rangkul, misalnya kalau physical Hmm, touch gitu. iya Aku benar. suka kalau kamu ngasih aku hadiah, Tuh, receiving kalau kamu gifts. pergi gitu. Aku suka kalau ya gitu lah, banyak lah. Dibilang aja gitu. Jadi cewek tuh boleh gengsi, tapi jangan gengsi-gengsi kali. Cowok pun muak nengoknya. Benar. Nah, ini nih suatu hal yang nggak perlu kalian gengsiin. Jadi tuh kadang, ya itulah. Kadang orang Itu ada tuh, nih tempatnya. kenapa, apa, gimana? Gengsi itu ada tempatnya. Nah itu, kayak Ada kenapa sih timingnya. mereka selalu mengkategorikan bahwa pasangan mereka nggak ngerti. Nah, itu tadi. Mereka nggak ngasih tahu gimana pacarnya. Iya. Mendukung. Tuh mereka, karena kayak, ini menurut aku ya, kalau dari materi kita yang love language itu kayak, karena bisa aja mereka nggak tahu love language mereka masing-masing, makanya nggak saling mengerti. Atau merasa bahwa love language pasangannya tuh sama kayak dia. Kayak, inilah, ya udah kan love language aku nih act of service, jadi aku akan memberikan kasih sayang aku tuh dari tindakan aja gitu. Pujian enggak ya, itu kan act of service aku gitu loh. Bahasa cintanya aku gitu Kalau loh. pasanganku gimana? Nah, kalau pasangan aku tuh physical touch ya, yang sekarang. Atau ya, ya itulah pokoknya sebenarnya sedih sih sebenarnya physical touch ya. Enggak, itu nggak harus disedihin. Berarti kok menyedihkan aku ya? Bukan, gue mah enak. Aku LDR. Oh iya, itu aku baru ingat tuh. Gimana tuh kalau orang physical touch, quality time, LDR, hancur cuy. Makanya itu aku bilang. Tuh, apalagi ya, nggak bisa gitu kan kalau misalnya kita ngelakuin orang tuh sama semua tuh nggak bisa tuh, nggak bisa gitu ya, karena masing-masing dari kita itu pasti beda love language-nya.
suatu hal yang sama itu juga nggak selalu asik karena pasti monoton. Nah, makanya penting untuk membicarakan love language ke pasangan kalian. Kalau nggak tahu ya cari tahu ya. Kalau nggak bisa membayangkan atau relate dengan hal itu, di Google ada tes atau kuisnya kok, jadi bisa cari. Tapi itu kadang hoax tau. Iya bener, tapi kadang emang gitu sih. Pandai-pandai lah gitu. Iya bener. Tapi nggak tahu kayak mungkin kita belajar dari ini deh. Mungkin yang kayak banyak mantannya kali ya. Kenapa kamu bisa sayang sama mantan kamu tuh kenapa gitu? Kan jadinya kayak oh karena mungkin mereka ngasih aku hadiah tiap hari jadi makanya aku sayang banget sama mereka. Iya kan dah? Apa gimana? Iya kan? Iya kan apa? Iya kan yang tadi kamu Iya. Iya, banyak. Astagfirullah. Ya itulah, begitulah pokoknya. Mantan aku cuma satu. Iya. Iya. Iyain. Apa mantan lo satu? Cewek Yang cantik mantannya satu kayak bucin kali itu. Apa? Yang punya SMP itu siapa? Yang sempat beda rumah ibadah itu siapa? aduh, itu cuma sebentar. Maksudnya gini loh, mantan tuh satu yang cuma dianggap gitu. Yang lain nggak dianggap. Tapi kalau dipikir-pikir Kasian ya, sih. itu kalau dipikir ya, kalau misalnya ditanya berapa sih mantannya nggak tahu, kayak dihitung tuh nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Nggak tahu, cuma aku nggak mau tahu aja. Gitu. Aku juga nggak tahu berapa mantan aku guys. Ini berapa mantannya nih? Oh ada, yang satu Amel Carla. Anjir, mulut aku. Astagfirullahaladzim. Mi, Kak Wice, Mi, bukan aku ya, Mi. Nggak ada, Mi, nggak ada. Mantan Alida berapa? Kita sebutin satu-satu. Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, yang ketiga, gitu-gitu ya terus. Yang ini Oh, enggak. Yang pertama. Siapa? Sumpah aku nggak tahu loh yang pertama, kedua, ketiga, keempat kali. Aku nggak pertama. Aku bilang nggak pertama. Enggak, aku ada inisial orang. Ini gimana ceritanya? Yang ketiga. Jadi kalau ngomongin mantan ya di sini ya. Kedua. Terus yang ketiga. Itu lebih ke jorok ya, Kak. Aduh, kita ini banget ya, orang ini Nah, ini aku nanya. Gue nggak receh. Aku nanya. Enggak. Aku nanya. Tanya lah Alida, tanya aja. Ya, tanpa love language, bukan nanya deh, aku mau ngomong. Tanpa love language juga bakal adem ayam sih pasti hubungannya. Iya nggak sih? Tanpa love language? Iya. Kayak gini loh menurut aku. Gimana bilangnya? Nah kan si orang-orang ini kadang ada yang berpikir kayak, apa sih tahu love language buat apa sih? Nggak penting. Bukan aku sampai saya adem-adem ayam aja kok. Kayak cewek aku diperlakukan kayak gini tuh kayak nyaman-nyaman aja kok gitu loh. Enggak sih, harus tahu sih. Nah itu. Nggak juga. Emang iya sih pasangan nyaman dalam hubungan itu. Emang pasangan kalian suka perlakuan-perlakuan sayang yang udah kalian beri. Walaupun menurut kalian itu cukup. Nyamannya hubungan itu harus dari dua belah pihak. Nggak bisa dari satu pihak aja. Ya makanya sebetulnya kan dikomunikasikan. Iya. Emang kamu tahu dia nyaman sama kalian? Tahu kok dia bilang kalau ke aku kalau dia nyaman. Lah, mana tahu dia nggak enakan. Takut kamunya sakit terus malah ujung-ujungnya berantem. Jadi penting ya mengetahui love language kalian dan orang lain. Begitu guys. Baik Kak, makasih ya Kak. Iya sama-sama Mbak Vici. Iya Mbak, silakan kalau Mbak Beauty mau menyanggah atau gimana. Ini aku banyak materi aku atau perlu sebelum kamu menyanggah aku baca materi aku dulu. Silakan dibaca Mbak. Oke, baiklah. Nah, untuk aku sendiri yang love language-nya act of service sendiri itu apa sih pengertiannya?
act of service adalah bahasa cinta yang digambarkan dengan melakukan sesuatu untuk atau sesuai keinginan pasangan. Itu kayak ngelakuin apa tadi? Act tuh apa Kak Wici? Tindakan. Nah, tindakan. Orang yang punya jenis love language ini merasakan cinta melalui tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata atau perhatian. Talk less, do more. Nah, itu. Contoh tindakan act of service sendiri tuh yang gimana sih gitu. Biar pada tahu ya kan, mana tahu kalian tuh ada yang act of service ininya, love language-nya. Misalnya merawat pasangan ketika sakit, membukakan pintu untuk pasangan, memasak makanan favorit pasangan kalian, membantu pasangan memakai sepatunya, membawakan barang belanjaan. Lebih ke babu pasangan. sih. Kan ada yang kayak ini kayak deket. Masa masangin sepatu? Emang dia Cinderella? Bukan. Deket ini apa sih aku bilang? Kayak drama kan sering ada kayak tiba-tiba romantis ngeliatin. Bukan real life. Iya, ini kan makanya aku bilang yang kayak Mau nanya nih. apa Boleh. sih? Kan kita bertiga tuh nonton Vincenzo kan? Ya, ya. Love language Vincenzo tuh act of service sama physical touch kan? Iya. Ya. Dan gue suka banget orang kayak gitu. Jadi, tapi dia Vincenzo gak mau. Ya jangan Vincenzo-nya, Vincenzo tuh Cayong, cari yang kayak gitu. Susah dong. Bukan mukanya. Cara dia tuh talk less, do more kan? Iya, Alida? benar. Iya, benar. Ah, Punya bakat muter, Vincenzo tuh gak bisa, gak ada orang yang sama. gue harus jadi Cayong dulu. ada di drama. Song Joong Ki kayak gitu loh. Sejumki sama Vincenzo beda tipis. Ya kan, Viti bilang gak ada di real life. Itu real life-nya Song Joong Ki. Nah, kita mau ke lain nih bahas itu. Iya. Lanjut lah. Ya udah, nih kita lanjutin ya. Iya, Kak. Oke, membawakan barang belanjaan pasangannya tadi, memutar lagu favorit pasangan ketika bersama. Jadi tuh kayak dia tuh lebih peka aja gitu tanpa diberitahu gitu. Memberi pijatan ketika pasangan merasa kelelahan. Itu bagi yang udah suami istri ya. Membantu mencuci piring kotor tanpa harus diminta, memenuhi keinginan pasangan untuk pergi jalan-jalan, membelikan makanan atau minuman favorit pasangan, membuat dan menyiapkan sarapan untuk pasangan sebelum bangun tidur. Ya, sebelum bangun tidur berarti dia ya udahlah, nggak tahu nih website-nya aneh. Kenapa? Ya mungkin itu udah nikah. Gimana sih? Membuat dan menyiapkan sarapan untuk pasangannya sebelum tidur. Membuat sarapan. Iya makanya sebelum tidur makanya sebelum bangun tidur oh mungkin maksudnya gini subuh kali ya, jadi kayak kan mana tahu dia mau istirahat gitu pas setelah selesai subuh, selesai buat sarapan tidur lagi gitu, baru suaminya ya udah suaminya makan yang udah dia hidangkan gitu loh. Enggak, dia dari malam memang dia mau kebo aja sampai jam 10 jadi udah dingin barang kan. Nah Nyambung loh. Enggak sama omongan itu. Lanjut. Nah, kalau pasangan kalian love language-nya act of service ini, nah ada tindakan yang bisa kalian lakuin biar pasangan kalian tambah sayang nih sama kalian. Apa cuy? Nih, berusaha menyenangkan pasangan lewat tindakan. Yang gimana sih? Cari tahu tindakan apa saja yang membuat mereka senang. Kemudian lakukan. Tidak perlu hal besar. Anda bisa memulai dari sesuatu yang kecil. Sepatu aja. Apa? Gak usah hal besar, pakaiin sepatu aja dulu. Iya bener, itu dah. Gila loh. Kalian dipakai sepatu tiba-tiba kayak Cinderella kan kayak, wah, I'm like a princess gitu loh. Yang orang kenapa dah? Udah gitu. I'm a princess katanya. Iya kan bener. Nah terus dengarkan keluhan mereka dengan Alida baik. kalau malam sama siang tuh beda ya. Kalau malam dia centil. Apa? Coba dia ntar lagi musik siap. Mulutnya ya. Udah lanjut Bu, pembaca zodiak. Ya dengarkan keluhan mereka dengan baik. Cobalah untuk mendengar apa yang disampaikan dengan baik. Setelah itu berikan dukungan secara nyata dan lakukan tindakan yang dapat mencerahkan harinya. Terus apresiasi apa yang dilakukan pasangan untuk Anda. Cobalah mengapresiasi tiap tindakan yang dilakukan pasangan untuk menunjukkan rasa cinta
kepada Anda, menunjukkan bahwa tindakannya diperhatikan dan dihargai, dapat memberikan arti sendiri untuk pasangan. Terus yang terakhir ya, tunjukkan komitmen. Saat Anda sudah berjanji untuk membantu pasangan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan, tunjukkan komitmen Anda. Berikan bantuan semaksimal mungkin agar mereka merasa senang. Jika janji Anda tidak terpatuhi, pasangan bisa saja merasa kesal atau kecewa ya. Nah, love language-nya act of service ya. Jadi kayak dia merasa kecewa aja pasangannya nggak ngelakuin hal itu gitu loh. Ya gitu, sekian materi dari saya yang sudah saya rangkum dari beberapa website. Mbak Beauty gimana yang physical touch-nya? Apakah ada tambahan? Mbak Beauty tuh di mute. Enggak kok. Iya. Jadi emang kalau physical touch tuh nggak ada gimana-gimana. Emang dia suka aja disentuh. Kalau dia emang udah jadi pasangan. Benar. Belum jadi apa-apa udah mensentuh-sentuh, geplak aja palanya. Nah kadang emang kayak physical touch tuh nggak langsung sembarang-sembarang ya untuk kalian Nggak semua. sembarang juga, jangan cuma gara-gara kau tahu cewek ini physical touch. Langsung kayak, wah gila, gue deketin cewek ini kayak langsung sentuh aja, langsung dia suka. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu, Nggak gitu konteksnya. boyfriend. Boyfriend. Iya bener, temen laki ya. Iya. Ambigu kalian. Kok ambigu sih? Sentuh rangkul. Bukan. Boyfriend dia panggil lidah. Kayaknya dia. Iya, ini kan konteksnya lagi ngomongin pasangan ya, pasti lawan jenis. Ini nggak ada konteksnya antara kami berdua loh di sini. Buka lagi, Pak. Jadi emang kayak gitu. Jadi intinya juga jangan semain sembarang sentuh aja sama ini kalian, sama cewek kalian yang physical touch, atau juga cewek Cowok. Nggak sih, tapi kalau cewek-cewek yang kayak ngerangkul cowok baru deket juga kayaknya cowoknya nggak masalah kali ya. Cowok menurut aku ya mungkin ada beberapa cowok yang mungkin nggak nyaman ya, tapi rata-rata cowok mah nyaman kali ya, kayak diginiin kayak wah anjir, apakah I'm special gitu loh. Iya, padahal Iya kan? Iya, padahal kan mungkin kayak emang dia suka ngerangkul gitu kan. iya, bener. Emang dia temennya gitu atau gimana gitu ya kan. Tapi ada loh orang yang lebih nyaman skinship sama teman daripada sama pasangan. Iya ada. Makanya banyak orang yang kayak salah paham kan. Orang Iya baperan, benar. dia kan sama aku kayak santuy aja, padahal ya karena nggak ada perasaan. Itu akhirnya. Kayak gitu deh. Iya, makanya aku sering bahas itu. Jadi dia ngerasa ketika dia nggak punya perasaan dia lebih apa ya, leluasa dan nggak gimana sih untuk nyentuh teman-temannya. Malah kalau dia punya perasaan dia malah lebih menjaga sikap untuk tidak menyentuh sembarangan gitu. Udah. Kalau kok ke temen physical touch nggak? Aku Hmm. temen mungkin Temen cowok ya? ada nggak sih? Yang cowok ya? Nggak ada. Mungkin kayak gini nggak sih, kayak mungkin kayak physical touch tuh gitu sih. Aku ketawa paling nabo atau ya gitu-gitu Ya, aja. itu mah basic kali yang kayak ngerangkul gitu. Enggak. Aku takut sih ya. Aku takut kalau misalnya aku ngelakuin hal itu kayak dianya ngerasa. Baper. Nah itu aku takut itu aja sebenarnya sih. Mungkin mau, cuman takut aja Aku gitu. juga nggak yang gampang physical touch sih sama orang baru. Soalnya emang udah temenan lama. Nah itu lain ya konteksnya ya. Itu kayak udah sahabat bestie banget gitu. Iya. Baru sih. Nah itu. Hanya aku kadang bingung lah soalnya. Semua orang-orang yang gampang megang-megang ke orang. Aku nggak gitu-gitu banget ya, Wak. Jadi ya tungguin ya. Udah. Ya jadi ya begitu ya cerita hari ini. Materi hari ini love language-nya kayaknya udah lumayan lama sih kita membicarakan love language. Enggak sih. Iya nggak sih? Iya nggak Mbak Operator, Mbak Lucy? Sudah lumayan lama, Mbak. Iya. Saya kayak robot ya, Mbak. Memang malam ini konsepnya robot sih. Ya bisa ya. Bisa Ya gila. bisa. Nggak bisa, gitu kan. Ya lu ngapain dah.
Iya, Alida emang pasti tahu Son itu kan? nggak tahu loh. Iya, Alida bukan anak TikTok. Dah kalian, Ya bye. memang bukan. Luar kalian dari room ini. Kayaknya yang punya rumah tuh siapa gitu ya. Room. 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 Oh. Hmm. Alida tuh selain dia ini juga peka ternyata. Salah sih. Ya udah maaf lah. Gak apa-apa. Aja marah. Gak marah. Jadi guys, ini mau di closing atau enggak? Aku aja yang Jadi closing. guys, kita mau tutorial jilbab dulu nih. Apa? Alida mau tutorial pakai jilbab dulu nih. Ini tau nggak jilbabnya siapa? Berapa? Jilbabnya kakak tingkat aku, dipinjemin tadi untuk foto. Oh, di situ. Mana punya jilbab fisket? Makanya Udah ya? Aku beli. Ya udah guys, jadi sekian materi hari Ya, ini. untuk malam ini, terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa gabung PKBI Forum Remaja, Iya. biar kalian bisa sharing-sharing, bisa sibuk-sibuk gitu kan. Soalnya aku juga pengen tahu pengalaman kalian tuh gimana kalian. Kayak seru aja gitu menjadi teman cerita kalian. Dan kalau kalian butuh teman cerita, teman PKBI ada layanan konselor sebaya, dan kalau misalnya masalah kalian udah cukup serius, kami juga ada psikolog yang emang berpengalaman gitu. Kalau kalian butuh teman cerita, aku sebagai konselor sebayanya sangat amat siap sedia untuk mendengarkan cerita dan keluh kesah Anda. Bener. Dan kalau mau request cerita sama aku juga bisa loh. Boleh. Nggak harus konselor sebaya, kayak misalnya kayaknya seru deh cerita sama baby gitu. Oh boleh, silahkan. Saya kayak sama Lida nih nggak keren nih gitu, atau sama aku nggak keren. Jadi ya sama Lida, atau sama ini saya dia dapet sama konselor lain gitu ya. Nggak mau gitu, kurang gitu, sama mau sama Kalida gitu, bisa juga gitu. Jadi ya tenang, semua tuh bisa ada solusi di PKB. Oke. Mau seberat apapun masalah hidup kalian, stay chill. Wow. Seberat apapun hidup kalian, gabung ke PKBI. Stay here, wow. Terima kasih telah mendengarkan materi hari ini, cerita-cerita hari ini. Cerita-cerita LDR.